Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim al-Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita senantiasa memuji, kepadanya kita senantiasa bersyukur, kepadanya pula senantiasa kita mohon pertolongan, sebagaimana pula kita senantiasa memohon pertolongan dan juga memohon ampunan. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikut hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang istiqomah, setia mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang rahmati Allah, pada hari ini di pagi yang mulia dan penuh berkah, dan insya Allah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dengan harapan apa yang Allah berikan kita bisa mensyukuri nikmatnya, kita bisa menjadikan segala nikmat itu sebagai sarana untuk lebih dekat lagi kepadanya, mengabdikan diri, lalu juga berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah kita yang masuk pada ayat 40 dan 41. Kalau bagian pertama yang sudah kita bahas itu kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 kelompok manusia, tentang orang bertakwa, tentang orang kafir dan orang munafik, berikut dengan balasan dan juga karakter-karakter mereka. Lalu pada bagian keduanya di mana Allah menceritakan
tentang Nabi Adam sebagai sosok yang diamanahkan untuk melaksanakan khilafah, dalam arti memakmurkan, mengelola alam semesta sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya kisah Nabi Adam diakhiri dengan tuntunan agar Nabi Adam sendiri dan juga anak cucu nanti untuk bisa mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dari melakukan kekufuran dan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dari hal inilah maka mereka akan mendapatkan ganjaran, paling tidak hilangnya rasa takut, hilangnya rasa khawatir dalam menghadapi hari yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu pula dengan mengikuti hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah kita memiliki rasa takut untuk melewatinya, dan juga rasa sedih ketika ada yang hilang di saat mendapatkan ujian dan cobaan. Dan bagi siapa yang tidak mau, ya, dia malah menjadi orang yang mengingkari dan juga mendustakan ayat-ayat Allah, maka kelak mereka akan mendapatkan balasan berupa azab yang pedih dan dimasukkan ke dalam api neraka yang kekal di dalam. Nah, pada ayat yang akan datang yang akan kita bahas ini akan menceritakan tentang salah satu dari kaum yang merupakan tentunya cucu Nabi Adam itu sendiri, atau ya, yang sudah jauh lah ya mungkin ya dari keturunan Nabi Adam, yaitu Bani Israel. Karenanya saya mencoba membuat tema pada hari ini tentang kisah Bani Israel, amanah khilafah yang gagal. Amanah khilafah yang gagal. Kalau Nabi Adam kan diamanahkan pertama kali dan beliau akhirnya melaksanakan dengan baik, walaupun ada ya, istilahnya intrik atau juga sesuatu yang melanggar ya, atau yang dilanggar oleh anaknya Nabi Adam, di antaranya adalah si Qabil ya, membunuh saudaranya Habil ya. Dan setelah itu ya tentunya Allah Subhanahu wa taala mengembangkan anak keturunan Nabi Adam ya, sehingga beranak, bercucu dan juga lain-lainnya, sehingga menjadi ya banyak. Dan itulah yang memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk, "Walladzi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Dialah yang membuat kalian berkembang biak. Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam berkembang biak, lalu anaknya berkembang biak, dan sampai kepada kita berkembang biak terus sampai akhir nanti Allah tetapkan hari penentuan untuk memberikan ganjaran dan balasan dari apa yang diperbuat oleh manusia dalam perkembangbiakan tersebut. Saya bacakan dulu ayat yang akan kita bahas ya, ayat 40 dan 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Hai Bani Israel, ingatlah dan syukurilah nikmat aku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janji sehingga aku akan penuhi janji untuk kalian, dan
hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan dari apa yang ada dalam kalian. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari kitab tersebut. Dan jangan pula menjual beli atau mengganti ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Dan kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Ayat ini memang masih menjadi awal untuk mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat yang Allah berikan, atau juga ini menjadi muqaddimah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel nikmat-nikmat yang banyak. Yang kelak ini merupakan kisah, bahkan kisah terpanjang yang ada dalam surat Al-Baqarah dari ayat 40 sampai 123, di mana liku-liku kehidupan yang dialami oleh Bani Israel sendiri begitu panjang. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang mensyukuri nikmat Allah, ada yang tidak mensyukuri nikmat Allah, ada yang menjalankan amanah dengan baik, ada juga yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Di antaranya adalah khilafah. Nah, secara umum tentunya kalau kita perhatikan, Bani Israel itu setelah diberikan amanah yang banyak, ya, terutama amanah khilafah untuk mengelola alam semesta ini dengan baik. Namun sayang, mereka gagal melaksanakan amanah ini. Nah, sebelum kita bahas, saya ingin memperlihatkan dulu ya bagan istilahnya ya tentang silsilah dari keluarga Bani Israel itu sendiri. Ini dari keturunan ya, para nabi tentunya, nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa lihat ya. Nah ini ya. Belum nampak ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pertama adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini adalah sosok pertama yang kita tahu dan kita bahas kemarin ya, yang beliaulah diberikan amanah khilafah. Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari Nabi Adam turunlah nabi yang lain, yaitu Nabi Idris. Dan Nabi Idris setelah itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki 3 anak, ada Yafid, ada Sam, ada Ham. Ada lagi Kan'an. Nah, Kan'an itu yang memang akhirnya mati karena mengingkari, tidak mau mengikuti ajaran ayahnya sendiri. Nah, dari 3 inilah nanti beranak pinak. Dari Yafis, dari Sam, dan dari Ham. Yafis ada mengatakan, ya dialah nanti akan berkembang biak di daerah Afrika, yang mana berkulit hitam. Nah, dari Ham lain lagi. Dari Sam ini nanti keturunannya ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nah, terus dari Sam itu juga ada Azar. Nah, Azar ini yang kelak menjadi bapaknya Ibrahim. Ya. Yang Azar ini kelak menjadi bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, jadi di situ, nah, Azar sendiri juga mempunyai saudara yang nanti menjadi pamannya Nabi Ibrahim, yaitu Harun, tapi bukan nabi. Yang putih itu bukan nabi ya. Tapi dia nanti yang memiliki keturunan menjadi nabi, yaitu Nabi Lut. Sehingga kalau kita lihat dari bagian itu, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut saudara, dan satu masa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tempatnya berbeda. Kalau Nabi Ibrahim di Babilonia, nanti ke Palestina, nanti juga ke Mekah, yang akhirnya Nabi Ibrahim ini memiliki anak 2. Pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail ini dari Siti Hajar, Nabi Ishak ini dari Siti Sarah.
Ya, tentunya Bapak dan Ibu ya sudah pernah ya membaca kisah tentang Nabi Ibrahim dan juga kenapa beliau punya 2 istri. Ya kan kisahnya awalnya Nabi Ishak punya istri Sarah, tapi lama tidak mendapatkan keturunan. Bahkan di satu saat Nabi Ibrahim kan memang orangnya dermawan, bahkan hartawan yang dermawan. Nah, satu ketika beliau didatangi oleh seseorang. Orang ini meminta sesuatu kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya ya dikatakan silakan, tapi bayar dengan ucapan la ilaha illallah. Akhirnya diucapkan, dikasih, kamu dapat 1/4-nya. Kalau kamu tambah lagi, kamu dapat setengahnya. Terus kamu lagi tambah lagi kan. Begitu dermawannya ya, sehingga beliau ini tidak pernah takut miskin ketika diinfakkan hartanya. Bahkan sampai seloroh gitu kan. Jangankan harta, anak pun kalau saya punya, kalau saya korbankan, saya korbankan. Ini waktu itu belum punya anak ya. Nabi belum punya anak, akhirnya berseloroh demikian. Seakan-akan seperti nazar, dia akan mengorbankan kalau memang diperintahkan untuk dikorbankan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelak ya, setelah Nabi Ibrahim ya, menjalankan kehidupannya dan bersama Siti Sarah tidak punya anak bertahun-tahun, nah Siti Sarah meminta agar Nabi Ibrahim menikah lagi, karena melihat ya begitu mengidamkan Nabi Ibrahim punya anak, akhirnya diberikan kesempatan. Maka nikahlah dia dengan ya, kalau katakan budaknya ya atau pembantunya, Siti Hajar. Nah, ketika menikah, akhirnya Nabi Ismail lahir. Tapi memang yang namanya manusia ada punya kecemburuan. Ya. Nah, ketika akhirnya ya, Ismail punya lahir, ya, nah Siti Sarah agak cemburu atau juga ya ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Akhirnya Nabi ini diperintahkan untuk membawa jauh Siti Sarah dan Nabi Ismail ke tempat yang tidak nampak olehnya di depan mata. Khawatir terjadi kecemburuan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Maka dibawalah Nabi Ismail dengan ibunya ke Mekah yang tidak ada penghuni waktu itu. Ya, ini Nabi Ismail. Nah, akhirnya Nabi Ismail ditinggalkan di situ, pulanglah Nabi Ibrahim ke Babilonia kembali, berjumpa dengan istrinya Siti Sarah. Nah, disitulah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah pula kepada Siti Sarah. Lahirlah seorang nabi pula bernama Ishak. Ini anak kedua Nabi Ibrahim dari ibu yang pertama. Itu ya, itu ininya. Nah, kita lihat sebelumnya ya, dari Sam itu kan, Daminus Sam, ke bawahnya nanti turun ya beberapa generasi sampai lahirnya Nabi Syuaib atau hadis Nabi Syuaib, yaitu di daerah Madian. Ini Masya Allah ya, daerahnya itu begitu tandus sekarang. Beberapa bulan yang lalu ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk istilahnya napak tilas perjalanan para nabi itu sampai ya bisa melihat kuburan Nabi Syuaib. Itu harus ya, bagaimana saya membayangkan dulu ya dakwah beliau ya, turun naik yang gunung atau juga bukit yang begitu tandus ya, luas sekali Nabi Syuaib. Ada juga Nabi Harun ya, ada juga Nabi Soleh ya. Nabi Soleh begitu juga ya, tempatnya juga pokoknya daerah yang tandus itu kan, diutus oleh Allah. Aku mungkin dulu subur ya, tapi karena pengkhianatan atau juga karena pendustaan dan juga tidak ya menyambutnya dakwah para nabi oleh kaumnya, akhirnya dibinasakan dan juga dihanguskan atau juga dibuat seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas memang dari Mesir ya, terus juga berjalan ya perbatasan ya dengan Palestina itu tandus semua, jarang ya kelihatan hijau. Lalu nyebrang lagi sampai ke Yordania juga demikian, luas tapi tandus. Tapi tetap ada kehidupan di sana ya. Nah, kita perhatikan di sini antara dua ini ya, kita sedang membahas bagaimana tentang Bani Israil itu sendiri.
muasal adanya kalimat Israel itu sendiri. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak nih ya, Ismail dan Ishak. Nabi Ismail keturunannya tidak ada nabi kecuali ujungnya, akhirnya. Ya. Diperhatikan di situ kan, di sini. Ini Nabi Ismail terus ke bawah terus, ini beberapa generasi. Kalau nggak salah disebutkan ada sekitar 60 generasi. Sampai 60 generasi, ya Nabi ke 63. Ini tidak ada nabi. Sementara Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu Nabi Ishak, maka ke samping atau juga ke bawahnya ada nabi. Misalkan ke samping ya, apakah ke samping itu dia saudaranya atau mungkin anaknya juga atau keturunannya ya, Ishak itu. Yaitu dari Ishak ada Ish ya. Bukan nabi. Nah, dari Ish itu nanti akhirnya keluar seorang nabi, ya Ayub. Nabi Ayub. Dari Nabi Ayub turun nanti Nabi Zulkifli. Ya. Dari Ishak, sampingnya, samping kanan, samping kirinya itu ada Ish, ada Nabi Ayub, dan di bawahnya Nabi Zulkifli. Nah, langsung ke bawah, dari Nabi Ishak langsung ke bawah itu ada Nabi Yakub. Nabi Yakub ya. Nah, Yakub ini punya anak laki-lakinya 12. Sebenarnya ada banyak, ya perempuan ada juga, laki ada. Tapi yang dihitung adalah yang laki-lakinya. Yang dari laki-laki 12 inilah nanti kelak akan banyak juga merupakan para nabi. Nah, kalau boleh kita katakan seakan-akan ini ya, seakan-akan Allah sedang memberikan amanah kepada keluarganya Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub, untuk menjalankan amanah khilafah. Ya memang para nabi alhamdulillah menjalankan dengan baik ya, tugas mereka berhasil ya melakukannya. Tapi sayang, keturunan-keturunan yang lain yang bukan nabi ini banyak yang menyimpang. Nah, Nabi Ishak itu kan, Nabi Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Di antaranya adalah Jad, Naftali, Asir, dan Yahuda. Nah ini Yahuda itu ya. Isakhar, Sam'un, Zebulon, Lewi, Rub'in, Ru'bin, dan Bunyamin. Mana Nabi Yusuf? Gak ada ya disebutkan. Nah, Yusuf ada ya, yang dipisahkan ya. Yaitu Nabi Yusuf yang menjadi nabi, yang langsung ya. Nah, dari 12 ini yang langsung menjadi nabi dari Nabi Yakub ada Nabi Yusuf. Ini saudara kandung dari Bunyamin. Jadi istilahnya kan mereka ini punya banyak ibu ya. Masing-masing bersaudara. Kalau dulu memang dibolehkan. Di zaman itu boleh menikahi langsung, misalkan dia punya perempuan, adiknya ada ya. Nah, dinikahi oleh Nabi Yakub ya. Kakaknya diambil, adiknya diambil. Jadi ada banyak ya, ini ya istri. Nah, dari setiap istri ini 2 anak laki-laki, masing-masing bersaudara. Nah, di antaranya adalah Benyamin dengan Nabi Yusuf. Nabi Benyamin adalah anak terakhir, Nabi Yusuf kedua dan terakhir. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari Nabi Ishak itu nanti ke bawah melahirkan ya, pertama Yakub ya, Yakub ke bawah nanti banyak menghadirkan seorang nabi. Misalkan ya dari sisi kirinya itu kan Jad nggak ada, Naftali nggak ada, Asir nggak ada, dan nggak ada, dan ahli Yahuda. Oke lah, kita tinggal dulu Yahudanya ya. Kita lihat yang kanannya dulu ya, karena ini nanti akan menjadi sebab ya munculnya agama Yahudi. Yakub ya. Nah, Yakub ini di bawahnya khusus langsung muncul seorang nabi yang Nabi Yusuf. Yang ketika akan menjadi nabi pun butuh perjalanan yang panjang, cobaan-cobaan yang berat. Beliaulah yang akhirnya diperlakukan cara tidak baik ya, oleh saudara-saudaranya karena iri. Di saat Allah memperlihatkan kepadanya mimpi, sehingga mimpinya itu membuat kakaknya semua iri karena seakan-akan Nabi atau bapaknya ini Nabi Yakub tidak peduli kepada mereka, hanya memperhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, itu mungkin kisah yang ada dari Nabi Yusuf secara singkat ya. Nah, nilai daripada tadi yang sudah saya sebutkan, dari ada Isakhar, nggak ada keturunan Nabi ya.
Terus Syamun juga tidak ada. Zebulon nggak ada. Lewi, nah ini dari Lewi itu nanti ada ke samping itu Imron. Dari Imron inilah nanti muncul Nabi, ya, adik kakak yaitu Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa, ya. Maka disebut keluarga Imron, ya. Keluarga Imron ini yang walaupun bukan Nabi tapi dia bisa melahirkan atau juga memunculkan keturunan seorang Nabi. Wallahu alam, Allah yang tahu. Lalu anak terakhir Nabi Yakub yaitu Bunyamin, ya, di bawahnya melahirkan seorang anak yang juga menjadi Nabi, yaitu Nabi Yunus. Nah, itu kan dibuat garis, ya, dibuat garis atau keterangan, ya. Kalau garisnya berwarna hitam berarti turunan jauh, memang udah jauh, ya. Binyamin misalkan keturunan jauh sekali, nanti keluar hadir Nabi Yunus. Sementara, ya, yang garis biru itu adalah garis keturunan dekat ayah dan anak. Memang, ya, itu ada Zamron kalau di Nabi Soleh, Zamron, Yaktan, Ma'daan, Yashbak, ya, Syuha dan Madian. Dan juga Nabi Yakub juga demikian yang biru, kan. Sementara yang garis merah itu berarti adalah garis keturunan dekat, dari keturunan dekatnya. Misalkan itu kan apa, kalau Nabi Adam jauh, ya, Nabi Idris jauh, Nabi Nuh dari Idris ke Nabi Nuh jauh, sementara dari Nabi Nuh ke Sam anaknya dengan langsung, ya. Lalu ada garis merah setelah itu Azar biru Nabi Ibrahim, ya. Terus bawah ada merah ke Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ya. Terus, ya, perhatikan tadi. Nah, di samping itu, ya, memang nggak ada disebutkan keturunan siapa ini, ya, agak terputus itu kan. Ada Nabi Ilyasa, ya. Ya, tapi disinyalir dari keluarga Imran juga, ya. Tapi tidak ada hubungannya, tidak disebutkan panahnya. Nah, Nabi Daud, nah ini Nabi Daud ini yang di atasnya itu Yahuda. Sebenarnya Yahuda ini yang paling keras nih, anak yang paling keras, ingin bahkan mempersekusi Nabi Yusuf, yang paling iri, ya, kepada Nabi Yusuf. Bahkan yang ingin membunuh, yang punya ide membunuh itu Nabi ada si Yahuda ini. Tapi dari Yahuda sendiri, ya, walaupun jauh, ya, udah jauh, ya, karena garisnya hitam itu nanti melahirkan keturunannya Nabi Daud. Dari Nabi Daud Sulaiman. Dari Sulaiman ke sampingnya itu ada kasemikan samping kiri, walaupun jauh ada Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Bahkan dari Zakaria ada Nabi Yahya. Nah ini, ya, kalau disebut seakan-akan, ya, kalau kita perhatikan lagi saya katakan tadi bahwa Allah ingin memberikan amanah, menjalankan amanah dari keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan keluarga Nabi Yakub. Banyak nabi di situ. Kita lihat kan garis kanannya begitu banyak nabi. Sementara Nabi Ismail yang anak pertama dari Nabi Ibrahim itu tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin kita bisa ingat, ya, dalam surat Muhammad ayat terakhir Allah katakan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian menyimpang, jadi ketika kalian tidak mau melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala, akan diganti dengan yang lain yang siap melaksanakan dakwah ini. Tidak akan sama dengan kalian, wahai kaum, ya, wahai orang-orang yang telah diberikan amanah. Kita tahu walang ya yang begitu. Ya. Jadi memang istilahnya kalau keadaan kita mungkin kan, kalau kita tidak berjuang, tidak mau melaksanakan amanah, tidak mau menjalankan risalah, ya, tidak mau menjalankan syariat, gampang saja Allah ganti. Kalau sudah selesai kalian tugas kalian hidup, nanti akan hadir generasi yang lebih baik daripada kalian. Gimana coba? Ya, kalau kita tidak laksanakan, pasti akan rugi. Tapi kalau kita laksanakan, meskipun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, tapi tetap kita sudah mempersiapkan sesuatu yang baik untuk generasi yang akan datang. Ada seorang ulama, ya, yang dia bergelut dalam dakwah itu kan mengatakan bahwa dakwah itu memang menjadi tugas kita, paling tidak untuk pribadi kita, untuk kita laksanakan untuk
kehidupan kita secara pribadi sehingga kita selamat. Atau juga untuk yang lain lebih baik, kan? Mandala ala khairin kafa'ilihi, barang siapa mendidik kebaikan maka dia akan mendapatkan seperti yang dia lakukan, ya. Atau mendapatkan orang yang melakukannya, ya, pahala itu mengalir terus, ya, mengalir terus dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut karena kita ajarkan kebaikan. Nah, jadi itulah yang memang bisa kita perhatikan, gitu kan. Ini sebagai mukadimah, ya. Ini yang mau tanya, perbedaan Nabi dan Rasul. Sebenarnya nggak ada perbedaan, ya, Nabi dan Rasul. Tapi memang cara sebagian ada yang membedakan, ya. Kalau Nabi katanya itu ditugaskan untuk menyampaikan dakwah, tapi tidak diberikan kitab, ya. Sementara Rasul diberikan kitab. Makanya Nabi Nuh itu kan tidak, ya, dan Nabi Ibrahim diberikan kitab yaitu Suhuf. Ada juga yang mengatakan, ya, kalau Nabi itu diberikan untuk kaumnya sendiri atau juga untuk dirinya sendiri, tapi Rasul itu untuk yang lain. Ya, ini hanya perbedaan cara bahasa. Sebenarnya secara umum kata para ulama tidak ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Semuanya adalah, ya, utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Wallahu a'lam, gitu kan. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali, ya, kepada apa yang memang akan kita bahas, bahwa memang disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada, ya, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang dipersiapkan untuk menjadi pelangsung risalah atau juga pelanjut dari khilafah yang sudah diberikan kepada bapak moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini Allah sebutkan dalam ayat, ya Bani Israel. Ya Bani Israel, ya, bukan ya Yahudi, ya. Karena kalau kita sebut nama Yahudi tentu akan terbayang, ya, terbayang dengan Israel, yaitu bangsa yang identiknya, ya, sering menyerang, ya, sering melakukan serangan, terutama di Palestina yang sampai sekarang masih terus terjadi. Bahkan, ya, waktu saya ke sana juga itu sudah ada yang begali lubang itu kan, jadi dipisahkan, ya. Jadi ada ada masjid, nanti masjid Palestina atau masjid Al-Quds, ya. Ada juga tempat berpijaknya Nabi di situ. Nah, ketika berjalan itu ke lorong-lorong, di situ ada, ya, di pagar itu, pagar betis atau pagar yang tinggi, ya, itu di bawahnya mereka sedang beraktivitas. Katanya dibuat terowongan di bawah, jadi mereka beribadah tidak terganggu, itu kan. Ini harusnya saya perhatikan itu gambarnya waktu ini, ya. Tapi begitulah memang. Nah, kalau dikatakan memang kalau Yahudi itu nanti nisbahnya kepada salah satu anaknya, yaitu Yahuda, yang karakternya juga demikian, ya, sangat keras, ya, bahkan punya itikat untuk membunuh adiknya sendiri, kan itu, ya, Yahuda. Walaupun ke bawahnya jauh, ya, hingga nanti lahir Nabi Sulaiman, ya. Makanya juga mereka orang-orang Yahudi ini mengklaim, ya, di Palestina itu atau di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada istilahnya apa, ya, peninggalan, gitu kan, ada situs, ya, yaitu jasadnya Nabi Sulaiman, karena mereka merasa ini nenek moyang mereka. Memang benar sih kalau dikatakan, tapi bukan berarti harus menghancurkan atau harus juga melakukan, ya, banyak, ya, kerusakan, ya, nggak boleh, itu kan. Ini kan semuanya milik bersama. Nabi adalah satu, ya. Jadi mereka sangat ini sekali, ya, sangat keras sekali. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa muncul Israel, gitu kan? Nah, hakikatnya Israel itu adalah julukan, ya, kepada bapaknya dari 12 anak, ya, dari Yahuda sampai
Benyamin. Ya. Nah, yang dijuluki adalah Yakub itu sendiri. Ada beberapa pendapat terkait dengan kata Israel. Tapi yang disepakati itu atau yang bisa diterima itu adalah bahwa kata Israel ini sendiri artinya bahasa Ibrani yang diarabkan. Jadi bahasa Ibrani yang diarabkan. Dua kata, Isra dan Il. Isra artinya Abdun, Il itu Allah. Israel artinya Abdullah. Jadi sebenarnya bagus, gitu kan? Ini Yakub Abdullah, hamba Allah. Yang mana memang Allah berikan amanah kepadanya nabi, kenabian. Lalu dari beliau juga lahir seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf. Kalau kita menyebutnya Israel, itu berarti kepada Abdullah. Kalau sekarang kan Israel itu kan, ya sebenarnya sama aja, Israel ya. Kalau bahasa kan diarabkan itu Israel. Sehingga lebih baik memang kita tidak menyebut Israel, ya, tapi Yahudi atau Zionis. Ya. Nah, inilah yang melakukan penyimpangan ya Yahudi ini. Pernah ya, bahkan saya sampai khotam ya film Nabi Yusuf itu kan, dari awal sampai akhir itu kan. Nah, endingnya ya setelah Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan datang seluruh keluarganya, bahkan sampai realisir mimpi Nabi Yusuf ya, lalu mengatakan ada ta'wilur ru'ya wa ja'alana rabbi haqqan. Inilah takwil mimpiku ya orang ya bapakku ya, telah Allah jadikan real, nyata ya. Terjadi bahwa ya ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Aku bermimpi ya 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan bersujud di hadapan. Rupanya adalah kakak-kakaknya dan adiknya serta bapak dan ibunya Nabi Yakub sendiri sampai sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sehingga ya sini menjadi kebenaran yang didapat oleh Nabi Yusuf. Nah, di endingnya itu seloroh ya. Ini abang ini yang ingin dulu membunuhnya, Yahuda. Kira-kira pendapatmu apa Sam'un ya kepada adiknya Sam'un itu? Nanti kelak yang akan menjadi keturunan yang dikenal itu siapa? Maksudnya kan biasanya 12 ini pasti punya keturunannya. Apakah Sam'unin atau Yahudiyun atau Yusufiun gitu kan? Nah, kata Sam'un ya Yusufiun lah gitu. Berarti akan menjadi keluarga yang menyebar dikenal itu Yusuf. Karena Yusuflah yang menebarkan kebaikan dan dia yang banyak memberikan kemaslahatan kepada penduduk negeri Mesir saat itu. Apa kata Yahuda? Enggak. Ya. Aku menyangka atau menganggap yang akan terkait itu dari namaku, Yahudi. Jadi Yahudiyun ya. Walalam itu kan kebenarannya bagaimana ya, tapi jelas di situ menjadi cerita itu kan, cerita di dalam kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, ininya demikian. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Israel ini adalah sebuah julukan yang diberikan kepada Nabi Yakub juga ya, tapi dengan bentuk yang lain. Bukan tadi kalau saya kan mengatakan atau yang saya dapat adalah karena memang dia berasal dari 2 kata ya, 2 kata jadi Ibrani itu Isra dan Il. Tapi yang lain mengatakan bahwa kata Israel ini memang julukan pada Nabi Yakub karena beliau punya pribadi yang baik, pribadi yang berbeda lah dengan yang lainnya gitu kan. Ya memang dia nabi itu kan. Sehingga saat itu datang seorang malaikat menyatakan kamu adalah Israel, julukan kamu adalah Israel kan. Waktu itu dia nggak tahu siapa nih orang yang menyatakan demikian. Akhirnya ketika pergi barunya menyadari bahwa yang tadi adalah malaikat yang menjuluki dia. Tapi yang disampaikan lagi bahwa menurut Ahmad Sholabi dalam bukunya Muqaranatul Adyan Al-Yahudiyah
bahwa Ibri atau Hebrau ya, adalah nama yang diberikan oleh Ibrahim kepada kaumnya karena tempat kediaman mereka berada di seberang sungai Efrat. Ya, seberang Efrat ya, seberang sungai Efrat. Ya, dari Nabi Ibrahim sendiri sebenarnya. Ya, dari Nabi Ibrahim sendiri, ya, Nabi Ibrahim menisbahkan kepada anak cucunya sebagai Israel. Walalam itu semua adalah menurut pendapat para ulama terkait dengan ya Israel sendiri ya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Berarti anak-anak Yakub yang kelak juga ya menjadi keturunan yang banyak, bawah ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekali lagi semuanya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang diutus kepada mereka banyak yang ditentang, ya. Banyak yang dipersekusi, banyak yang dikriminalisasi, banyak yang dituduh, bahkan sampai ada yang dibunuh. Ya. Itu memang usaha yang dilakukan oleh para nabi dihadapi oleh kaumnya dengan cara yang tidak menyenangkan. Nah, di antaranya adalah nanti kita lihat bagaimana kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyeru, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Inilah seruan Allah kepada suatu kaum yang dikenal dengan Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Biasanya jika ada seruan, pasti ada sesuatu penting yang ingin disampaikan. Sebelumnya sudah kita bahas seruan pertama yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu taqu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Wahai seluruh manusia, beribadah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini yang pertama seruannya. Secara umum semua manusia. Nah, ini secara spesifik Allah seru lagi, ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, biasanya kalau ada seruan pasti ada hal penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi perintah, bisa jadi larangan. Kalau tadi yang pada manusia perintah beribadah kepada Allah. Nah, di sini apa? Nah, di sini ada dua juga disebutkan karena banyak nanti yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel, yaitu perintah dan juga larangan. Tadi ada perintah, ada larangan. Nah, dalam hal ini Allah memberikan perintah sekaligus larangan kepada Bani Israel yang mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Pertama apa? Pertama adalah Allah mengatakan ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai kalian Bani Israel, ingatlah. Ya, kata-kata ingat ini artinya adalah agar kalian mensyukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata ingat itu artinya kan ingat akan nikmat. Bukan berarti sekedar ingat, tapi syukuri. Setelah mengingat kan syukur ya. Makanya kita suruh berzikir kan, berzikir mengingat Allah, artinya juga bagian daripada bersyukur itu adalah mengingat Allah. Bukan melupakan Allah ya. Nah, syukur nikmat ya ini bagian daripada perintah ya, agar kita bisa melakukannya dengan 3 cara. Ya, mereka juga diperintahkan demikian kan, para Bani Israel ini untuk mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Pertama adalah syukur qalbi. Bagaimana meyakini bahwa seluruh nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita hadirkan, tidak ada yang bisa kita raih, tidak ada yang kita bisa miliki kecuali karena Allah. Mau ilmu, mau harta, mau kesehatan, mau kehidupan, mau bisa melihat, mau bisa mendengar, bisa berbicara, apapun. Ya, kita bisa bernapas saja sudah nikmat ya. Itu banyak orang yang tidak bisa bernapas. Seperti sekarang di tengah COVID-19 kan, begitu banyak yang akhirnya orang kesulitan napas. Ya mungkin sudah takdir Allah kan, sudah tetapkan bahwa dia memang nanti begini kejadiannya, meninggal dalam kondisi COVID. Mudah-mudahan kita
tidak demikian, atau juga bisa diselamatkan. Ya, ini nikmat itu kan. Ya, sampai yang pernah saya sampaikan juga, karena nikmat Allah begitu banyaknya, dan semuanya pasti nikmat Allah, sampai ketika ada makanan di depan mata kita ambil, lalu kita ingin masukkan ke dalam mulut, itu juga nikmat dari Allah. Kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita, lalu mengambilnya, lalu bisa memasukkannya, lalu bisa mengunyahnya, itu nikmat juga. Dapat dibandingkan bagaimana ketika Allah menghentikan. Mau ngambil berhenti, nggak bisa, kaku tangan ini. Karena ada yang akhirnya kena sakit stroke, tidak bisa menggerakkan tangan. Bahkan ketika digerakkan pun bisa, tapi dengan cara yang pelan gitu kan, bentar gitu kan. Bahkan ketika masuk pun susah untuk dikunyah, karena mulutnya juga nggak bisa lagi. Ini nikmat ya. Ya memang biasanya kita bisa merasakan nikmat kalau sudah jatuh sakit, kalau sudah ada yang kehilangan anggota tubuh kita. Nah, ini harus kita yakini, syukur qalbi, yakin betul bahwa memang nikmat Allah ada dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kalau kita hitung nikmat Allah, kita nggak akan sanggup. Tapi memang Allah tidak perintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tapi bagaimana kita diperintah untuk mensyukuri. Syukur ya cukup. Ya Allah, aku mensyukur nikmat-Mu. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Dan setiap pagi kan kita diarahkan untuk membaca demikian kan. Ya, kayak Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka hadakal syarikalah falakal hamdu walakal syukru. Bahkan kalaupun orang mendapatkan nikmat, kita juga boleh bersyukur. Mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini kalimat tadi saya baca, ya Allah, tidak ada pagi hari ini min ni'matin, dari nikmat, aw bi ahadin min khalqika, atau pada orang lain, baik pada aku atau orang lain, fa minka hadakal syarik, sesungguhnya hanya pada dari mula semua nikmat itu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu, walakal hamdu walakal syukru, maka segala puji dan syukur kepadamu atau untukmu. Ini kan nikmat ya. Walaupun kita tidak mendapatkan, kita hanya melihat orang lain mendapatkan, kan kita boleh bersyukur juga. Mudah-mudahan dia langgeng nikmatnya. Mudah-mudahan dengan nikmat itu dia bisa bersedekah, dia bisa beramal, dia bisa berbakti, bisa beribadah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya nikmat yang diberikan kepada kita, kita bersyukur. Ketika nikmat orang pun juga boleh kita mensyukuri kalau kita mendapat pahala. Ya. Ini bagaimana kita kuatkan dalam diri kita ya, syukur qalbi itu mantap ya. Nah, ini ya untuk kita bisa dalam itu kan, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Yang kedua adalah syukur lisan ya, dengan cara mengucapkan yang gampang adalah alhamdulillah, asyukrulillah ya, atau dengan berzikir, mengingat nama-nama Allah ya, menyebut nama-nama Allah, itu bagian daripada nikmat yang juga bisa kita lakukan, yang hakikatnya itu bagian daripada kesyukuran juga. Bahkan ketika kita bisa bersyukur aja nikmat Allah juga kan. Hadir kita di sini dalam rangka juga bersyukur sebenarnya. Bisa bertatap muka, ya, bisa meluangkan waktu, ya, walaupun mungkin ada orang yang punya keinginan, ya, yang lain, tapi hanya berusaha untuk hadir di sini. Ada juga yang akhirnya nggak bisa karena memang harus, ya, melakukan yang lain, ya. Tapi ini nikmat yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah syukur amali, ya, syukur perbuatan, yaitu menjadikan segala nikmat yang Allah berikan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk kita akhirnya mengabdikan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik ibadah. Kullama istada ilman, kullama istada malan, kullama istada ni'matan, ya. Setiap kali bertambah ilmu, setiap kali bertambah harta, setiap kali bertambah ilmu, bertambah nikmat, isdada hudan, bertambah terus hidayah. Artinya kita berusaha untuk menjadikan nikmat, segala nikmat yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika hidayah pun terus bertambah. Bukan malah jauh ya. Bukan kullama isdada ilman lam yasdada ila bu'da, kullama isdada malam yasdada ila bu'da, kullama isdada ni'matan lam yasdada ila bu'da. Jangan. Ini harus dihindari. Jadi jangan sampai setiap kali bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, malah jauh dari hidayah. Bertambah harta bukan bertambah hidayah, malah jauh dari hidayah. Bertambah nikmat bukan bertambah hidayah, tapi malah jauh dari hidayah. Jangan. Tapi harus kita kuatkan diri kita bahwa saya harus menjadi orang yang paling dekat dengan Allah oleh karena nikmat yang telah Allah berikan. Tidak ada nikmat yang aku miliki karena Allah, maka saya harus bersyukur.
Makanya Allah sangat membenci orang yang ingkar. Allah sangat membenci orang yang kufur. Hati-hati dengan. Nah, dalam kaitannya dengan perintah Allah ini, nikmati allati an'amtu alaikum, yaitu adalah nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat yang Allah berikan? Nah, ini untuk khusus Bani Israel ya. Ya, nanti ada juga ayat yang menjelaskan bahwa memang Allah memberikan kelebihan dari untuk Bani Israel daripada umat yang lain. Nah, di antaranya adalah di sini Allah katakan nikmat allati an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian wahai Bani Israel, yaitu Allah berikan kepada mereka berupa pengutusan para nabi, diutusnya para rasul. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Tadi dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada ke bawah lagi di keturunan Nabi Yakub, ya. Baik dari yang langsung atau juga yang tidak langsung atau yang dekat atau yang jauh kan. Ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Dan juga Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Atau juga sampai Nabi Isa dan sebagainya. Itu semua adalah diutusnya para nabi di kalangan mereka. Yang kedua, disebutkan juga ada turunnya kitab untuk mereka. Ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil, kan? Ini Allah berikan sebagai hidayah bagi mereka. Terus diselamatkan dari Fir'aun. Nah, ke depan akan kita coba lihat bagaimana kisah ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari zalimnya Fir'aun. Lalu juga ada nikmat-nikmat yang lain yang banyak sekali. Yang banyak sekali Allah berikan kepada mereka, sehingga wajarlah kalau perintahkan kepada mereka untuk mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, uskuru nikmat allati an'amtu alaikum. Yang kedua, perintah Allah apa? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yang kedua adalah hendaklah kalian penuhi janji. Penuhilah janji kalian kepadaku. Aufu bi ahdi. Apa maksud janji ini? Janji yang kalian lakukan atau yang kalian sepakati dalam Taurat untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, ini yang kelak nanti akan menjadi sebab mereka binasa atau mereka dihinakan oleh Allah karena mereka tahu itu Nabi Muhammad, tertulis dalam kitab mereka, bahkan mereka paham betul, bahkan lebih paham daripada anak-anak mereka, tapi mereka mengingkari. Mereka sembunyikan, bahkan mereka berusaha mengganti akan apa yang mereka dapatkan dalam kitab. Walaupun ada juga yang akhirnya mendapatkan hidayah. Ada kisah ya, kisahnya itu kan seorang pendeta ahlu kitab. Dia ketika buka Taurat itu selalu berjumpa dengan sifat Nabi Muhammad. Sebutkan sifat Nabi Muhammad satu lembar atau satu halaman. Karena keselnya nggak sukanya itu disobek halaman yang didapati sifat Nabi Muhammad. Pulang dia besoknya baca lagi, ditemukan tambah jadi dua halaman. Kok ada nih, masih ada sifat Nabi Muhammad. 2 halaman lagi disobek lagi. Pulang lagi besoknya ketemu jadi 4 halaman. Jadi 4 halaman ini bertambah. Kok bisa jadi tambah lagi? Sobek lagi 4 halaman. Datang lagi besok bertambah jadi 8 halaman. Begitu terus. Jadi 16 halaman. Ketika besok tambah lagi. Akhirnya pas di 16 dia mengatakan, saya tidak akan sobek lagi. Karena kalau saya sobek satu buku, mungkin satu kitab Taurat, jadi sifat Nabi Muhammad disebutkan. Nggak disobek lagi. Udahlah, selesai. Tapi penasaran, ini siapa ini? Kok sampai? Bahkan ada juga disebutkan sifat Nabi, bukan sifat Nabi, sifat sahabat-sahabat. Sampai ada disebutkan sebegitu. Ini siapa ini ya? Penasaran. Jadi tinggal di Palestina, akhirnya dia bertanya, bagaimana caranya ya saya bisa berjumpa dengan Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat ini. Wah, dia tentang jangan ya. Dari kaum jangan. Tapi karena penasarannya itu kan, akhirnya dia berjalan sendiri tanpa bertanya, udahlah pergi ke Madinah. Pergi dia ke Madinah. Sampai Madinah, terus ada terlihat Masjid Nabawi, maka dia masuk. Walaupun sebenarnya sebelum masuk masjid dia ketemu dengan Ali. Bertanya, tolong tunjukkan kepadaku mana Muhammad. Ali nggak jawab, nangis ya. Nangis terseduh-seduh.
Ya, akhirnya ditinggal. Orang saya bertanya kok menangis ya. Akhirnya dia masuk ke dalam masjid, dia berjumpa dengan Umar dan sahabat-sahabat lain. Saya berjumpa dengan Muhammad, mana dia? Saya tidak akan bunuh, saya bukan bunuhmu. Tapi sahabat juga nangis. Rupanya baru saja atau beberapa hari sebelumnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Maka ada yang berani menjawab, sini, aku bawakan kamu kepada Muhammad. Ini dia kuburannya. Disinilah beliau sedang berada. Langsung menangis. Dia pengen berjumpa tapi tidak bisa berjumpa, tapi berjumpa dengan kuburannya. Nah rupanya dia setelah itu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah. Ya. Akhirnya masuk Islam dia ya. Saksikan. Tapi dia juga meminta kepada Allah, ya Allah ya, aku sudah mengikuti ajaran Muhammad ya. Karena itu matikanlah hari ini juga aku ya, kau matikan. Karena aku sudah berjumpa dengan Muhammad dan aku sudah mengikutinya. Dan permintaannya dikabulkan Allah. Hari itu juga dia meninggal, walaupun belum sholat, walaupun belum puasa, tapi Allah berikan nikmat. Dan sepakati juga oleh sahabat, akhirnya dikubur di Baqi, di antara ya kuburan kaum muslimin. Nah ini orang yang baik ya, ada juga yang nggak baik, sampai keras, dengan ada Ka'ab al-Ashraf, ya, ada Huyai bin Akhtab, ya, dan lain-lainnya, ya, yang di dalam cerita juga ketika dia naik Rasulullah SAW sampai Madinah, itu dilihat oleh Huyai bin Akhtab. Ini ya sebenarnya Huyai bin Akhtab ini mertuanya ya, calon mertua lah ya, tapi kan sudah meninggal ya. Jadi Sofia anaknya Huyai kan, Sofia binti Huyai itu jadi istri Nabi. Nah ini juga mengisyaratkan ya bahwa ketika akhirnya Rasulullah SAW menikahi Sofia yang berasal dari Yahudi, sebenarnya Nabi tidak, bukan berarti benci kepada orangnya, bukan berarti kepada kaumnya, tapi pada akhlaknya, perbuatannya itu yang dibenci. Nah kita juga demikian ya, kita nggak boleh benci orang. Jangan benci orang oleh karena perbuatannya boleh dia benci, tapi orangnya jangan, karena dia tetap sebagai muslim, dia orang yang harus kita kasihi. Ada ungkapan juga, bersyukurlah kau ketika berjumpa dengan seseorang. Jika dia baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Jika dia tidak baik, kamu bisa mendapatkan pelajaran darinya. Ketika dia memusuhimu, kamu mendapatkan pelajaran untuk bisa bersabar dalam menghadapinya. Jadi selalu positif dengan ya, mungkin berat sekali kan untuk kita laksanakan ini. Tapi ya angka ya, baiknya kalau kita berusaha. Nah jadi Bu sekalian dan juga Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini Allah perintahkan untuk agar Bani Israel memenuhi janji, yaitu untuk mengikuti dan mempercayai dan mengimani Nabi Muhammad SAW, yang akibatnya nanti Allah katakan ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Ya, apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak ya. Allah penuhi janji oleh apa yang akan diinginkan, bahwa janji Allah pasti benar, gitu kan? Tidak ada dusta Allah Subhanahu Wa Taala dalam janjinya, bahkan janji Allah pasti nyata, pasti akan real, akan diberikan. Janji Allah tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad, yaitu surga janji Allah, neraka janji Allah, artinya surga akan dimasukkan kepada orang yang memenuhi janji, neraka akan dijauhkan dari orang yang memenuhi janji, dan juga bisa melihat wajah Allah insya Allah ya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua janji. Bahkan juga janji di kehidupan dunia juga akan diberikan, hidup sukses, hidup bahagia, hidup sejahtera, itu ada. Ini bagian daripada janji. Tapi apa yang harus kita lakukan? Aufu bi'ahdi. Kita pun juga kita punya janji dengan Allah. Dari surat Al-Maidah di awal kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Apa janji kita? Beribadah. Karena kalau kita sudah mengatakan iman, amantu billah, berarti kita sudah mengikat diri untuk setia, untuk berusaha, untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ufi bi'adikum wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Nah, tarhib ya, rohbah. Rohbah itu artinya rasa gentar ya, rasa takut, rasa ngeri lah gitu ya, dengan zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketakutan yang sangat dengan kalau rohbah itu.
bukan khauf ya. Kalau khauf biasa, atau khosya juga demikian. Tapi kalau rohbah, ya, nah makanya kan ada dalam bahasa kita kan ada targhib, ada tarhib ya. Tarhib itu membuat orang rasa takut, targhib membuat orang suka atau membuat orang termotivasi. Dan di sini makna dari potongan ayat ini adalah jadikanlah dalam hati kalian ketakutan kepadaku dan jangan kalian takut kepada selainku. Ini ibaratnya bahwa memang kalau kita beribadah, kadang ada ketiga kategori seseorang itu atau kita sendiri ya. Apakah kita dalam beribadah kan seperti seorang tajir, seorang pedagang, pebisnis? Apakah kita ketika beribadah seperti orang dalam penjara, seperti narapidana? Apakah kita seorang yang beribadah seperti seorang budak? Ya. Nah, tiga hal ini tentunya berbeda-beda. Kalau yang pertama adalah orang yang selalu ingin mendapatkan keuntungan. Kalau ada keuntungan, rajin. Kalau dapat sesuatu yang memang nyata didapat, akan rajin. Artinya seorang pedagang kan begitu. Dia tidak akan keluar dari rumahnya kalau tidak ada keuntungan yang akan didapat. Tidak akan mengeluarkan modal kalau tidak ada keuntungan yang akan didapat. Ini seorang pedagang. Bolehkah? Boleh saja. Kenapa tidak? Ya, karena Allah menjanjikan kalian beriman dan beramal saleh pasti mendatangkan surga. Kan itu. Keuntungannya itu. Boleh saja. Yang kedua, ada orang beribadah seperti seorang napi. Jadi kalau nggak melakukan pasti dipecut. Kalau nggak melakukan pasti akan dipukul atau disiksa. Kan gitu. Nah, kita juga demikian. Dalam beribadah kita takut. Kalau nggak beribadah dipukul nanti, disiksa nanti, dimasukkan dalam neraka. Selama-lamanya lagi. Kita takut. Bolehkah ini? Boleh saja. Karena memang ya kita ya, berusaha untuk menghindari api neraka. Caranya bagaimana? Taat dan patuh kan itu. Nah, yang ketiga apa? Seorang abid, seorang budak. Budak itu biasanya dia akan melakukan apa saja walaupun tidak diupah, walaupun tidak digaji, walaupun tidak diberikan apresiasi. Dia akan taat. Nah, kita seharusnya demikian juga. Ya, bahwa kita seorang hamba, hendaknya melaksanakan ibadah ini, kita memang budak Allah. Kan? Mau Allah berikan ganjaran atau tidak, yang penting kita beribadah. Mau Allah berikan ganjaran berupa kehidupan dunia yang sejahtera, yang penting kita beribadah. Inti ibadah itu. Ya. Tidak melihat atau tidak mengharap apa yang akan dibalas. Walaupun nanti Allah tetap mengapresiasi seperti yang pertama dan kedua. Tapi landasan yang harus ditanamkan adalah ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa iya ya farhabun adalah menunjukkan bahwa kita seharusnya takut pada dan hanya kepada Allah yang bukan pada yang lain. Lalu keempat, perintahnya adalah wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kalian kepada apa yang aku telah turunkan. Aminu bima anzaltu yaitu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itulah yang memang Allah turunkan. Ya, artinya mereka suruh beriman. Nah, ini menegaskan pada yang pertama dari atau yang kedua ya wa'ufu bi ahdi ya. Nah, makna iman sendiri adalah ma waqara fil lisan wa ma saddaqa fil qalbi wa ma tabaqa fil amal atau fil arkan ya. Bahwa iman itu kan tiga ya, apa yang kita ikrarkan menggunakan lisan, apa yang kita mantapkan dalam hati, dan apa yang kita terapkan atau kita laksanakan dalam amal. Itu yang harus jalan ya. Ada orang yang beriman saja tapi tidak mau diamalkan ya, beriman pada lisan saja. Itu seperti orang fasik ya. Ada orang yang imannya itu sekedar lisan tapi hatinya busuk gitu. Nah, ini adalah orang munafik. Tapi ada juga yang di lisan enggak, di hati seakan-akan beriman, tapi perbuatannya seperti orang baik, ya. Tapi tidak mengucapkan lisan, ya. Syahadat atau lain, maka tetap tidak diterima karena belum melafazkan, ya. Apalagi dia belum Muslim waktu itu kan. Musaddiqan lima ma'akum. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah musaddiqan, membenarkan apa yang ada dalam kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil. Nah, inilah tugas Al-Quran ya. Biasanya kan ya seperti walaupun kita nggak boleh menisbatkan kepada buku ya, kepada buku, tapi ya sedikit ilustrasi lah gitu kan. Kalau ada orang ngarang buku atau buku, biasanya dibuat edisi cetakan terbaru. Kan. Misalkan dia mencetak buku tahun 2015 ya. Nah, nanti akan dicetak lagi 2020 misalkan. Pasti ada revisi. Pasti ada revisi kan? Nah, ketika dicetak 2020, nanti 2021 misalkan tahun depannya lagi,
akan dicetak lagi, pasti ada revisi lagi, ditambah atau dikurang, ya, atau yang tidak relevan dikeluarkan, gitu kan. Nah, seakan-akan begitulah Al-Quran. Kan udah banyak diturunkan Alkitab, ya, ada Taurat, ada Injil, atau sebelumnya juga ada Zabur, atau Zabur kan sebelum Taurat, ya, di antara Injil setelah Taurat, sebelum Injil, kan. Ada juga Zabur, maksudnya Suhuf, kan, dan sebagainya. Ini kitab-kitab. Nah, Al-Quran menjadi penentu semua, ya, membenarkan, dan juga ada yang namanya dimansuh, dihapus, ada yang dihilangkan dan juga dibuang, gitu kan. Semuanya sudah menjadi kehendak Allah, ya. Nah, diringkas atau dibuat Al-Quran itu menjadi semua akumulasi dari ajaran-ajaran dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kalau hadir Al-Quran sudah tidak berlaku lagi kitab lain. Meskipun murni, ya, masih asli, itu kan, kita temukan asli misalkan, tapi Al-Quran sudah ada, nggak boleh lagi. Tetap harus kembali kepada Al-Quran. Dialah yang menjadi pembenar. Lalu, ya, setelah ada perintah-perintah, maka Allah larang. Dua larangan terakhir adalah Allah firmankan, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Jangan, ya, karena mereka tahu betul, kan. Karena disebut pertama, ya, karena memang, ya, yang nanti kedua adalah Quraisy, ya. Ketika diturunkan Al-Quran, mereka juga mengingkari. Ya, jangan menjadi orang pertama yang mengingkari. Wala takun awwal kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Nah, ini larangan kedua atau ketentuan yang keenam, ya, dari rangkaian dan ayat tadi. Janganlah kalian juga menukarkan atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa maksudnya harga murah? Dengan dunia. Apapun dunia, walaupun besar, walaupun banyak, walaupun berlimpah, itu tetap dianggap murah oleh Allah. Kecil, ya, sedikit, kan? Karena paling bisa dirasakan saat dia hidup, ya, tidak bisa dibawa kemana-mana, kan? Yang berharga adalah iman, kan? Kalau mereka menjual itu, mereka tukar dengan harga yang dunia yang rendah, ya, sudah pasti tidak akan bermanfaat. Nah, ini banyak terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, terakhir adalah wa iya ya fattaqun, ya, sebagai perintah yang terakhir, wa iya ya fattaqun. Maka kalian hendaknya takut, ya, bukan takut sebenarnya, ini bertakwa, ya. Artinya berusaha untuk memiliki tameng, ya, jalan kebenaran dan mengikuti kenabian Muhammad SAW. Itu aja singkat, ya, mungkin waktunya sudah pukul 7 lewat, ya. Saya akhiri, ya, penyampaian ini. Tapi silakan, ya, sebelum kita mengakhiri secara umum, ya, saya persilakan untuk yang mau bertanya. Ada? Bu Dewi sudah mengajukan ini. Apakah mungkin ada ditanya? Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Dede Ustaz, Batam Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, mungkin nanya mengenai makna kata Ustaz antara rohbah dengan takwa Ustaz. Kalau di ayat 40 kan farhabun, ayat 41-nya takun. Kira-kira apa perbedaan antara dua itu Ustaz? Ya. Jadi gini, kan, kalau rohbah itu adalah rasa takut kepada zat Allah, ya, yang nanti melahirkan lemahnya kita, ya. Tapi kalau takun sebenarnya maknanya takut juga, tapi melahirkan ketundukan dan juga pelaksanaan apa yang diperintahkan, lalu menghindari apa yang dilarang, ya. Jadi kalau takwa itu hakikat kepada syariat, ya, nanti maksudnya kepada syariat, kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, intisalul awamir dan istinab nawahi. Tapi kalau farhabun kepada zat Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, bahkan maha kuasa dan lainnya, itu hanya kita muncul rasa takut farhabun, ya. Atau juga takut kepada azab Allah, kan, itu farhabun. Oke, syukran. Baik, ada yang lain?
yang serius nih ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin ya. Pertama sebagai mukadimah kisah ya untuk mengingat, dan kita juga bisa masuk ya bahwa kita senantiasa mengingat nikmat Allah. Nah, dari mengingat itu ada sarana untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita juga sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah ya, nikmat kehidupan, nikmat kemudahan, dan juga nikmat yang lain. Nah, ini ada yang mau tanya nih dari Kalsel ini. Ini kalau Pak Dede apa? Dari Kaltim ya, ini dari Kalsel nih ya. Terima kasih ya. Baik, apa yang ditanya? Yaitu sistem pengangkatan Nabi zaman dahulu seperti apa Ustaz? Ya, kalau sistem nggak ada, ya sistem itu Allah yang mengangkat, ya. Allah sendiri yang menentukan, bukan Nabi. Ya. Tidak ada itu namanya Nabi itu dibuat keturunan. Ini pasti jadi Nabi, ini enggak. Walaupun ada isyarat-isyaratnya ada, tanda-tandanya ada. Contohnya lah ya yang memang dijadikan film itu Nabi Yusuf ya. Karena memang yang langsung dari bapak Nabi kan dia kan. Jadi Nabi Yusuf kalau dalam filmnya itu dengan bermimpi itu, nah ini sudah ketahuan ini kayak nanti kelak akan menjadi sosok yang berbeda atau sosok yang mulia ini. Nah, itu jadi isyarat ya. Dan saudara juga tahu ya. Walaupun tidak langsung menjadi nabi ya, tapi sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Kedua, Nabi Yakub waktu itu memberikan pakaian kenabian kepada Nabi Yusuf. Pakaian kenabian. Ini adalah warisan orang tuaku Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Nabi Ishak ini dulu yang menyerahkan Nabi bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi turun-temurun. Benar atau tidak wallahu alam ya. Itu diantara isyarat saja sebenarnya bahwa ini kelak akan menjadi penerus kenabian. Jadi dikasih pakaian yang kelak nanti Nabi Yusuf menyerahkan lagi kepada Nabi Yakub dan membuat ya sebuah mukjizat yang tadinya Nabi Yakub buta bisa melihat kembali. Ya. Kan ditempelkan ke wajah Nabi Yakub dari pakaian kenabian itu yang dulu pernah diserahkan di saat Nabi Yusuf kecil, dan akhirnya setelah itu dia mendapatkan nikmat bisa melihat kembali. Jadi sebenarnya sistemnya nggak ada, karena memang yang menentukan Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita kan, di dalam kehidupan kita ada kita yang menunjukkan, kita prediksi ini kayak akan menjadi ulama. Tapi nggak bisa kalau Allah yang tidak menentukan. Ya, tidak ada ya. Kecuali memang Allah yang memberikan, walaupun kita usahakan. Ya. Nah, ada juga mungkin yang ketika diusahakan berhasil kan, diajari dia, dimasukkan ke dalam sekolah pesantren ya, atau juga nanti ketika selesai pesantren dikirim ke luar negeri, Timur Tengah, bahkan ke Mesir atau ke Sudan atau ke Saudi ya. Pulang jadilah ulama. Nah, itu memang betul ya. Tapi tetap nanti dari Allah juga yang menetapkan ya. Ada usaha atau kasbi atau cara yang dilakukan. Kayak kata Imam Syafi'i kan dalam ungkapan beliau, akhi lantanal ilma illa bisitatin, wahai saudaraku, kau tidak akan menerima atau mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 ya, terpenuhi 6 itu kan. Pertama zakaun ya, kecerdasan ya, ya semua kita tentunya cerdas lah ya. Yang kedua wahirsun, kesemangatan ya. Wadirhamun, uang ya, uang juga butuh kan, sangat dibutuhkan untuk menuntut ilmu kan. Wa sohbatu ustad ya, berjumpa dengan ustadz ya, berjumpa dengan guru kan. Watulu zaman ya, dan juga membutuhkan waktu yang panjang. Terus yang terakhir adalah wastihadun, kesungguhan. Nah, ini 6 hal yang memang bisa dipenuhi ketika kita ingin mendapatkan ilmu atau memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, sisi lain juga tentunya kita serahkan kepada Allah ya. Allah yang mesti menentukan atau juga menetapkan dia akan mendapatkan ilmu, apakah ilmu agama atau ilmu yang lain, apakah dia akan menjadi ulama atau tidak. Hanya kita serahkan kepada Allah. Nah, apalagi kenabian ya, kenabian tentunya milik Allah, dialah yang menetapkan ya. Nah, Bani Israel itu ini juga sampai benci dia. Bani Israel sampai benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka berharap
kalau yang nanti menjadi nabi terakhir dari golongan mereka seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena mereka tahu nih, karena mereka Taurat. Makanya ada yang mengatakan atau yang menceritakan bahwa kenapa sebenarnya memang orang Yahudi sudah ada di Madinah, di Yasrib. Jadi mereka berbondong-bondong pergi ke Yasrib, ya, atau ke Jazirah Arab. Karena kan mereka tahu yang akan lahir, akan yang menjadi nabi penutup ini dari Jazirah Arab. Juga mereka berbondong berharap dari keturunan mereka lah muncul seorang nabi terakhir. Bahkan digenung-genungkan terus ya, dia depan orang Arab ya. Kelak akan datang seorang nabi yang berasal dari kami akan hancurkan kalian. Takut-takuti orang Arab itu. Tapi ketika muncul dari Mekah dan bukan berasal dari keturunan mereka, marah banget itu kan, gak diakui. Padahal ada betul jelas itu namanya nabi, namanya Ahmad, namanya Muhammad, ini cirinya begini. Tapi enggak, kafarubihi, mereka ingkari. Jadi musuh bebuyutan, bahkan yang sampai sekarang pun mereka berusaha untuk membenci Nabi Muhammad dan juga menghancurkan umatnya. Ini ya, ya. Artinya memang nggak bisa direkayasa itu kan. Nabi itu nggak bisa direkayasa pengangkatan bagaimana, tapi Allah memang yang menentukan. Allah yang mengangkat mereka. Wallahu bisawab, itu saja mungkin. Kayaknya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan, dan juga mungkin di antara teman-teman ingin aktivitas yang lain di hari Ahad, hari libur ya, bisa mungkin jalan-jalan ya, atau juga kues-kuesan ya dengan keluarga dan sebagainya. Dan akhirnya marilah kita akhiri pertemuan kita dengan kita lantunkan doa ya. Berharap doa kita dikabulkan, berharap pula pertemuan kita walaupun dengan media Zoom ini menjadi sarana keberkahan, bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mahfuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ifa'anna bala wal waba wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa salatana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya, Pak Dede dan juga yang lain. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di penonton kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.